Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrin Febrianti dengan NIM 2306041100014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi Pancasila dan Civil Society, di mana tugas ini sebagai persyaratan untuk saya pengumpulan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Kamiluzzaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan makna demokrasi sendiri. Yang pertama, dinamika demokrasi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, masa revolusi kemerdekaan, masa Orde Baru, dan era reformasi. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia tidak mengenal konsep demokrasi secara utuh. Jadi pada masa penjajahan Belanda ini, orang-orang Indonesia masih belum tahu tentang konsep demokrasi sendiri. Terus dilanjut setelah masa penjajahan Belanda, dilanjut masa revolusi kemerdekaan. Setelah memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai membangun sistem demokrasi dengan diselenggarakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Setelah merdeka, demokrasi awal itu yang dimulai Indonesia itu diselenggarakannya pemilihan umum pada tahun 1955. Setelah itu ada masa Orde Baru, di mana pada tahun 1966, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan. Orde Baru ini sudah dipegang oleh Bapak Soeharto. Terus era reformasi. Tuntutan reformasi yang meledak pada tahun 1998 membawa Indonesia pada era baru demokrasi yang lebih substantif. Jadi pada era reformasi ini udah gak banyak yang nggak tahu, jadinya hampir semua orang tahu tentang konsep demokrasi itu. Terus, makna demokrasi. Makna demokrasi sendiri, yang pertama ada kedaulatan rakyat, kedua ada perwakilan rakyat, yang ketiga ada hak asasi manusia, yang keempat ada pluralisme, dan yang kelima ada supremasi hukum. Perkembangan demokrasi Pancasila. Di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi Pancasila. Dimulai pada tahun demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini tuh Soekarno menerapkan konsep demokrasi yang terpimpin yang merupakan interpretasi dari nilai-nilai Pancasila. Namun dalam praktiknya kekuasaan cenderung terpusat pada presiden dan partai politik tidak berfungsi secara efektif. Jadinya pada masa ini demokrasi terpimpin itu masih semua keputusan itu masih dipegang oleh para pejabat, dipimpin oleh presiden sendiri dan dipimpin oleh partai-partai politik lainnya yang emang memegang kekuasaan penuh. Terus dilanjut Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1939. Rezim Orde Baru ini bawah Presiden Soeharto mengklaim menerapkan demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya cenderung otoriter dan terpusat pada kekuasaan eksekutif. Jadinya pada tahun ini Orde Baru ini masih kekuasaannya tuh semua dipegang oleh presiden. Keputusan semuanya tuh dipegang oleh presiden. Jadi masih kekuasaan eksekutif, cenderung masih otoriter dan semua tuh tergantung pemimpin. Terus yang ketiga itu ada era reformasi. Pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah tumbang rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi dengan upaya memperdalam praktik demokrasi Pancasila secara substantif melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan, serta penguatan peran masyarakat sipil. Jadi pada era reformasi ini sudah terbukti tentang praktik demokrasi sendiri. Jadi orang tuh sudah tahu tentang apa itu demokrasi, bagaimana penerapannya demokrasi yang benar. Terus perkembangan civil society dalam perspektif global. Di sini untuk memperkuat akuntabilitas dan
transparansi. Civil society berperan dalam mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, mengadvokasi kebijakan dan pro rakyat, dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua ada inklusivitas dan partisipasi. Perkembangan civil society juga berkontribusi dalam mempromosikan inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Organisasi-organisasi masyarakat sipil memberikan wadah bagi kelompok-kelompok marginal, minoritas, dan kelompok rentah lainnya yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Jadi civil society ini juga banyak berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya ya tadi seperti partisipasi dalam masyarakat dalam proses demokrasinya. Terus banyak juga organisasi-organisasi dari civil society ini yang memberikan wadah bagi kelompok yang minoritas, kelompok yang rentah untuk menyuarakan aspirasi atau kepentingan mereka. Terus apa saja sih tantangan dan keterbatasan dari civil society? Civil society sendiri itu memiliki tantangan dan keterbatasan yang juga sangat banyak karena mereka itu kan sebagai wadah untuk rakyat bersuara, jadinya juga mereka pasti punya tantangan dan keterbatasan. Seperti ketergantungannya pada pendanaan eksternal, kurangnya kapasitas organisasi, dan pembatasan oleh pemerintah dalam beberapa kasus. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.